Shalom saudara-saudara, damai di hati. Tema khotbah pada saat ini ialah aku harus berada dalam rumah Bapakku. Tema ini adalah petikan langsung dari ayat 49, yaitu perkataan Yesus sendiri, di mana Yesus berkata kepada mamanya yang dengan kesal berkata, "Nak, kenapa kau lakukan ini kepada kami?" Dan Yesus menjawab, "Mengapa kalian mencari aku? Aku harus berada di dalam rumah Bapakku." Nah, malam hari ini saya mau mengajak kita untuk memikirkan tema ini dari dua sudut pandang. Sudut pandang yang pertama ialah sudut pandang tanggung jawab orang tua atas pendidikan iman terhadap anaknya, dan sudut pandang yang kedua ialah sudut pandang identitas Yesus. Kita masuk pada yang pertama. Jadi saudara-saudara, ungkapan Yesus itu diperkatakan dalam satu konteks. Keluarga Yesus itu sedang menghadiri perayaan Paskah di Bait Allah di Yerusalem. Dan dikatakan bahwa tiap-tiap tahun mereka tidak pernah absen, selalu menghadiri perayaan Paskah di Yerusalem itu. Jadi di dalam tradisi agama Yahudi, dari berbagai perayaan agamawi ada 3 perayaan yang dianggap sebagai perayaan utama, dan karena itu seluruh umat Yahudi diwajibkan untuk merayakan 3 perayaan itu di Bait Allah di Yerusalem. Ya, kalau perayaan yang lain boleh-boleh saja dirayakan di sinagog yang ada di kota atau di desa masing-masing. Sinagog itu adalah tempat-tempat ibadah dari umat Yahudi. Umat Yahudi itu cuma punya satu bait suci, Bait Allah, yaitu di Yerusalem. Tetapi untuk 3 perayaan ini mutlak harus dirayakan di Bait Allah di Yerusalem. 3 perayaan itu adalah, yang pertama perayaan Paskah. Dalam hal ini Paskah Yahudi, yaitu untuk memperingati dan mensyukuri perbuatan Allah yang membebaskan umat Israel dari perbudakan di tanah Mesir. Dan perayaan Paskah itu disebut juga dengan nama lain oleh mereka, yaitu Hari Raya Roti Tidak Beragi. Lalu hari raya yang kedua ialah Hari Raya Pentakosta. Itu dirayakan 50 hari sesudah Paskah. Jadi mereka sudah setting sistem pertanian mereka sehingga 50 hari sesudah Paskah itu ada panen. Sebab hari Pentakosta itu adalah hari raya panen. Kalau dalam budaya kita di daerah kita di sini itu mirip dengan hari raya pengucapan syukur. Lalu kemudian hari raya yang ketiga ialah hari raya Pondok Daun, yaitu hari raya yang memperingati dan mensyukuri pemeliharaan Tuhan atas umat Israel di padang gurun, dikala mereka melintas padang gurun itu dari Mesir menuju ke tanah Kanaan. 40 tahun mereka mengembara di padang gurun dan dipelihara oleh Tuhan Allah dengan roti mana, daging burung puyuh, tiang awan, tiang api, sehingga mereka survive, bertahan dan boleh menyeberang ke tanah Kanaan. Itu hari raya Pondok Daun. Nah, 3 hari raya ini harus dirayakan di Bait Allah di Yerusalem. Nah, perayaan yang dibicarakan dalam teks yang kita baca ini adalah Paskah.
Jadi Yusuf dan Maria itu adalah pasangan suami istri yang taat sekali pada agama. Mereka taat kepada Tuhan, dan ketaatan kepada Tuhan itu terlihat dari ketaatan mereka pada tradisi-tradisi keagamaan. Selain daripada itu, dalam tradisi agama Yahudi ialah kalau mereka punya anak laki-laki, orang-orang Yahudi ini punya anak laki-laki, saat anak laki-lakinya berumur 12 tahun, dikala sang mama dan papa mau pergi merayakan Paskah di Bait Allah di Yerusalem, harus dibawa agar supaya ia dapat menyaksikan, mereka dapat melihat secara langsung prosesi perayaan penebusan Allah atas Israel dari perbudakan, agar mereka dapat menyaksikan prosesi penyembelihan anak domba yang dilakukan pada malam Paskah di Mesir itu, yang membuat malaikat-malaikat Allah melewati setiap pintu rumah yang ada tanda darah anak domba. Tetapi di rumah-rumah orang Mesir yang tidak ada darah tanda anak domba itu, anak sulungnya mati, tewas. Akan disaksikan di sana, dilihat langsung oleh anak-anak yang berumur 12 tahun ini, sambil para pemimpin agama Yahudi menceritakan prosesi-prosesi penebusan Allah terhadap umat Israel di perbudakan itu. Dan pada saat itu, ketika mereka ada di Bait Allah sambil menyaksikan pengorbanan hewan-hewan kurban itu terjadi dengan kusuk tetapi dengan masif, oleh karena dalam catatan ada 250.000 domba atau lembu yang dibantai, disembelih, dikorbankan pada Minggu Paskah itu. 250.000. Dan itu harus disaksikan oleh anak-anak yang berusia 12 tahun ini. Dan kita membayangkan ketika Yesus hadir dalam perayaan itu, dan Yesus menyaksikan ketika anak domba disembelih, dia sudah membayangkan, karena dari perkataan tadi dia sudah tahu siapa dia. Dia sudah tahu misinya datang ke dalam dunia ini seperti apa. Dia sudah membayangkan, nanti aku ini akan menjadi domba Paskah yang sesungguhnya, yang akan dikorbankan untuk menghapus dosa dunia. Pada umur 12 tahun itu, nanti kita lihat sebentar pada perspektif tentang identitasnya. Nah, pada saat mereka, anak-anak 12 tahun ini dibawa ke Bait Allah itu, mereka akan dilegitimasi, akan ditahbiskan sebagai bar mitzvah. Bar mitzvah itu artinya anak Taurat. Dan dikala mereka dinobatkan menjadi bar mitzvah, menjadi anak Taurat, maka tanggung jawab iman sudah mereka sendiri yang pikul. Tanggung jawab untuk belajar Taurat, belajar Mishnah, belajar Talmud. Jadi ada Taurat, yaitu kitab suci perjanjian lama, itu Taurat. Disebut oleh Israel Tanakh. Umat Yahudi menyebut kitab suci perjanjian lama ya. Yang menyebut perjanjian lama kita Kristen. Mereka tidak menyebut perjanjian lama. Mereka menyebutnya dengan istilah Tanakh. Tanakh itu akronim ya, akronim kependekan dari Taurat, Nabi-Nabi, Ketubim. Taurat atau Torah, Nebiim, Ketubim. Disingkat jadi Tanakh. Jadi setiap bar mitzvah mulai umur 12 tahun itu bertanggung jawab untuk mempelajari Tanakh. Termasuk Talmud. Talmud itu adalah tafsiran-tafsiran terhadap Tanakh, tafsiran yang tertulis. Lalu ada Mishnah. Mishnah itu adalah tradisi lisan tentang ajaran-ajaran Taurat, tidak tertulis. Kalau Talmud tradisi tulisan, Mishnah tradisi lisan. Dua-duanya tentang pengajaran Taurat atau perjanjian lama itu, atau Tanakh. Jadi tanggung jawab mereka untuk mempelajarinya. Bukan lagi nanti disuruh oleh orang tua baca Alkitab, ya baca Alkitab. Ini jam baca Alkitab. Kamu sudah harus menghentikan
Waktu bermainmu dengan teman-teman sekarang, mandi cepat-cepat, baca Alkitab, baca Tanak, pelajari Talmud, pelajari Mishnah. Tidak lagi. Mereka harus melakukannya itu secara mandiri sejak mereka menjadi bar mitzvah. Nah, jadi perkataan Yesus itu diperkatakan dalam konteks ini. Mama dan papanya membawa dia ke bait suci di Yerusalem untuk menjadi bar mitzvah. Maka di sini kita dapat menyaksikan akan tanggung jawab dari Yusuf dan Maria dalam hal pendidikan iman bagi anak mereka, Yesus. Di pihak lain, Yesus ini anak yang dengar-dengaran. Oleh karena apa? Dia sadar itu merupakan suatu ketentuan agama, sehingga ketika diajak, dia pergi. Anak-anak Yahudi sebelum 12 tahun tidak boleh ke bait Allah. Nanti sudah berusia 12 tahun baru boleh ke bait Allah. Dan Yesus taat ketika diajak. Jadi di satu pihak orang tuanya taat kepada Allah, di pihak lain anak taat kepada orang tua. Maka prosesi pendidikan iman terhadap anak berjalan dengan baik. Nah, tentu dari sini kita menarik pesan amanat firman bagi setiap orang tua untuk melakukan pendidikan iman secara serius terhadap anak-anak kita. Orang tua di sini berbicara tentang pertama-tama orang tua secara genetik, tetapi juga yang kedua orang tua dalam konteks komunitas persekutuan iman, di mana setiap orang dewasa yang sudah diteguhkan sebagai sidi jemaat juga mengemban tanggung jawab untuk melakukan pendidikan iman bagi anak-anak yang ada di tengah-tengah persekutuan kita, termasuk remaja dan pemuda yang belum diteguhkan sebagai sidi jemaat, sebagai katakanlah bar mitzvah, sidi jemaat. Oleh karena itu kita dipanggil oleh firman ini untuk menerapkan keteladanan yang ditunjukkan oleh Yusuf dan Maria, menjadi orang-orang yang taat kepada Tuhan dengan taat beribadah, konsisten datang ke rumah Tuhan, konsisten mempelajari firman Tuhan. Dan hal pertama yang paling penting di dalam prosesi pendidikan iman bagi anak-anak kita adalah keteladanan. Keteladanan hidup orang tua berbicara lebih banyak dan lebih kuat daripada 1000 kata-kata verbal. Jadi meskipun kita selalu menasihatkan, nak rajin ibadah ya, nak rajin ibadah ya, tapi kalau dia tidak melihat orang tuanya itu rajin ibadah, itu sulit sekali untuk tertanam dalam pikirannya. Tetapi meski orang tua tidak mengatakan, nak rajin ibadah ya, nak rajin ibadah ya, namun setiap waktu dia melihat orang tuanya secara konsisten setiap hari Minggu datang beribadah ke rumah Tuhan. Setiap Rabu atau Kamis datang beribadah kolom, hadir dalam ibadah-ibadah persekutuan kategorial BIPRA. Ini menjadi pesan kuat yang membentuk world view, pandangan dunia, membentuk konsepsi dalam pikirannya, ibadah itu penting, ibadah itu wajib. Dia akan ikuti itu. Jadi pertama, keteladanan. Kalau kita mengharapkan anak-anak kita memiliki moralitas yang baik, memiliki religiusitas yang baik, dan karena itu memiliki masa depan yang baik, mari kita memberikan keteladanan hidup yang baik, yang positif terhadap anak-anak kita. Ini rumus, ini prinsip. Adalah hal yang tidak dapat dijamin. Orang tua yang menunjukkan contoh praktek hidup yang buruk lalu mengharapkan anaknya jadi baik, walaupun oleh anugerah Tuhan ada saja 1-2 anak-anaknya baik,
sehingga orang katakan biar kata DP mama dan papa begitu, mar puji Tuhan DP anak udah jadi bagus. Ini hanya karena anugerah Tuhan. Tapi secara umum, secara general, orang tua yang memberikan contoh hidup praktik buruk kepada anak-anaknya, anak-anaknya akan ikuti. Nah, oleh sebab itu, hal pertama yang harus kita tunjukkan dalam rangka pendidikan iman bagi anak-anak kita adalah keteladanan hidup kita. Keteladanan dalam hal religiusitas, keteladanan dalam hal moralitas. Yang kedua, pengajaran verbal. Tentang apa? Tentang ajaran-ajaran Alkitab. Maka ini mengasumsikan dua hal. Orang tua harus punya waktu yang cukup untuk berkomunikasi dengan anak-anak. Supaya ada waktu untuk memberikan pengajaran-pengajaran verbal, walaupun itu tidak seperti guru dan murid tentunya, melainkan dikemas dalam bentuk percakapan-percakapan yang familiar. Asumsi yang kedua ialah bahwa orang tua harus tahu isi firman Tuhan, pokok-pokok ajaran gereja. Ya, jadi bagaimana bisa mengajarkan tentang Allah Tritunggal kalau tidak tahu tentang Allah Tritunggal? Bagaimana bisa mengajarkan tentang identitas Yesus yang akan kita lihat sebentar kalau tidak tahu tentang siapa Yesus itu? Bagaimana bisa mengajarkan tentang gereja? Gereja itu apa? Bagaimana hidup bergereja? Kalau tidak tahu ajaran tentang gereja, kalau tidak tahu ajaran tentang Roh Kudus, kalau tidak tahu ajaran tentang ibadah, ibadah yang benar seperti apa, ibadah yang alkitabiah seperti apa, maka mengasumsikan orang tua harus tahu. Karena itu mutlak firman Tuhan ini mengajak setiap orang tua untuk tekun mempelajari pengajaran-pengajaran firman, dan gereja tekun mengajarkan pengajaran-pengajaran firman yang jelas, yang konsisten, dan yang kontinu, berkesinambungan. Supaya di rumah orang tua bisa mengajarkan. Ada orang tua yang marah-marah. Kenapa anak saya sudah jadi tahu memaki? Ini guru-guru sekolah minggunya tidak beres. Ini di jemaat lain, bukan di sini. Saya katakan, Pak, sekolah minggu satu kali, paling tinggi 2 jam. Anak yang berusia 1 sampai 12 tahun, rata-rata waktu mereka di rumah itu 12 jam paling kurang. Paling kurang 12 jam. Apalagi kalau anak-anak balita dan batita, 24 jam ada di rumah. Maka guru sekolah minggu yang paling efektif untuk anak-anak adalah orang tua, bukan guru sekolah minggu yang di gereja itu. Mereka hanya bantu-bantu. Jadi jangan pernah kita berpikir bahwa pengajaran iman, pengajaran firman itu sepenuhnya diserahkan kepada gereja. Sepenuhnya diserahkan kepada guru-guru sekolah minggu. Sepenuhnya diserahkan kepada para pembina remaja. Jangan. Itu adalah tugas dari setiap orang tua. Maka orang tua harus tahu, harus belajar firman Tuhan. Gereja harus isi setiap orang tua dengan pengajaran-pengajaran doktrin gereja, doktrin Alkitab. Yang ketiga, kalau salah tegur, kalau tidak bertobat berikan punishment. Kalau sudah bertobat rangkul, kalau ditegur mau terima dekap. Maka yang keempat, orang tua harus selalu menciptakan suasana keluarga yang penuh cinta kasih, agar supaya momentum membentuk pola pikir Kristiani dalam kehidupan anak-anak kita itu kondusif. Dan yang terakhir, doakan anak-anak kita. Setiap hari, bangun pagi, hendak tidur malam, doakan mereka. Agar supaya Tuhan memimpin mereka dan iman mereka bertumbuh.
agar supaya Tuhan menjaga mereka sehingga mereka tidak menyimpang ke kiri ke kanan, ke jalan-jalan yang sesat, agar supaya mereka terarah pada tujuan masa depan yang Tuhan rancangkan atas mereka. Doakan. Jadi ini 5 hal sebagai langkah-langkah pendidikan iman orang tua terhadap anak, bukan hanya orang tua genetik sekali lagi, tetapi juga kita sebagai orang-orang dewasa iman terhadap anak-anak sekolah minggu, anak-anak remaja, pemuda kita. Selalu ingatkan mereka, selalu ajari mereka dalam interaksi-interaksi, komunikasi-komunikasi, pertemuan-pertemuan, berikan keteladanan yang baik kepada anak-anak kita. Jadi saudara-saudara, ini perspektif yang pertama. Sekarang perspektif yang kedua, yaitu identitas Yesus. Jadi Yesus bersama kedua orang tuanya pergi ke Bait Allah di Yerusalem merayakan Paskah. Dari Nazaret ke Yerusalem ada kurang lebih 80 atau 85 mil. Saya buka-buka di Google, konversi mil ke kilometer itu dapat 180 kilometer. Saya lihat jarak dari mana itu, Manado ke mana 180 kilometer. Ternyata seperti Manado Kota Mobagu. Jalan kaki. Dari Galilea mereka harus berjalan mengitari Samaria, sebab orang Yahudi itu tidak berjalan melintasi wilayah Samaria. Musuh itu. Samaria dan Yahudi itu bermusuhan. Padahal kalau potong jalan ke wilayah Samaria dekat sekali Galilea Yerusalem, tapi mereka harus muter Baron, lalu kemudian memasuki lembah Yordan, lalu mulai mendaki ke kota Yerusalem. Ada 180 km. Dalam rombongan itu biasanya diatur anak-anak paling depan, baru perempuan, baru di belakang laki-laki. Anak-anak harus di depan agar supaya jangan ketinggalan. Begitu sampai di sana sudah merayakan Paskah, pulang. Mereka jalan dengan rombongan, istilahnya kafilah, rombongan pesiara iman. Begitu pulang, 1 hari perjalanan pulang 1 hari berarti mereka menempuh kurang lebih 20 mil. Jadi jalan kaki itu 80 mil ada sekitar 4 hari. Kalau tanpa anak-anak bisa 3 hari. Jadi sekitar 20 mil sudah diselesaikan. Pulang 20 mil itu sama dengan berapa ya? Kalau 1 mil 1 atau 1000, 1,6 km, 1600 meter. Kita kalikan saja. Nah jadi sudah 1 hari perjalanan, pikiran Yusuf dan Maria, Yesus ada di rombongan di depan bersama anak-anak. Atau Yusuf pikir Yesus ada bersama mamanya di depan, atau teman-teman remajanya di paling depan. Maria pikir juga begitu. Tapi begitu beristirahat, buka tenda, cari-cari Yesus tidak ada. Tanya-tanya sana sini dalam rombongan kafilah, rombongan besar itu tidak ada. Galaulah mereka. Tidak mungkin langsung pulang atau langsung balik ke Yerusalem, karena itu sudah malam hari. Tunggu 1 malam lewat, saat pagi-pagi betul mereka jalan kembali ke Yerusalem 1 hari lagi. Sampai di sana pasti sudah petang. Istirahat, walaupun mereka cari-cari dulu sudah larut, baru istirahat tidak dapat. Jadi sudah hari kedua. Karena dikatakan di sini 3 hari atau hari ketiga baru jumpa Yesus. Besoknya mereka cari Yesus, cari di seluruh kota Yerusalem. Pada saat siang hari mereka menjumpai Yesus di Bait Allah, sedang berdialog dengan para pemimpin agama, dengan para doktor yang menguasai ajaran agama Yahudi. Dan Maria katakan apa? Nak, sampai hati ngana bikin begini patorang. Mama dan papa so lelah cari-cari. Kiapa ngana bikin begini?
Bapamu dan aku mencarimu kemana-mana. Yang Maria maksudkan bapamu ialah siapa? Yusuf. Yusuf adalah bapak manusia dari Yesus. Jawab Yesus apa? Mengapa kalian mencari aku? Aku harus ada di dalam rumah Bapakku. Bapakku yang dimaksud Yesus di sini bukan Yusuf. Kalau Yusuf tidak mengerti, tersinggung tidak dia? Jangan-jangan Maria ini punya hugel. Tapi Yusuf sudah mengerti, kan malaikat sudah kasih tahu sebelum Yesus lahir. Bapak yang dimaksud Yesus di sini, adalah Allah Bapa surgawinya. Jadi di sini ayat 48 dan ayat 49 mengungkapkan tentang siapa Yesus. Ya, sebenarnya kalau kita baca dari pasal 1 yang ada 80 ayat dan pasal 2 ada 52 ayat ini, sejak dari pasal 1 itu identitas Yesus sudah dibuka berkali-kali. Melalui Zakaria, dalam nyanyian pujian Zakaria, terungkap identitas Yesus sebagai penyelamat bangsa-bangsa, juru selamat, Mesias atau Kristus. Melalui malaikat, Yusuf dan Maria diberitahukan anak yang akan dikandung oleh Maria adalah Immanuel. Beri nama dia Immanuel, artinya Allah beserta kita. Dialah Yesus yang akan menjadi juru selamat Israel, penyelamat Israel. Juru selamat Immanuel, Allah beserta kita. Oh, ternyata dia Allah. Kepada para gembala, malaikat juga menyingkapkan identitas Yesus bayi yang lahir itu. Hari ini telah lahir bagimu di kota Daud Kristus, artinya Mesias, Tuhan. Dikatakan dia yang lahir itu Tuhan, juru selamat, anak Allah. Yang disebut anak Allah mungkin Hana dan Simeon dan Hana. Jadi melalui Simeon dan Hana juga identitas Yesus ini ditegaskan. Dua orang lansia yang akan ikut lomba. Oh bukan. Dua orang lansia yang ada di Bait Allah di Yerusalem. Namanya Simeon, yang satu seorang nabiah perempuan namanya Hana. Mereka selalu setiap hari ada di Bait Allah sambil menantikan Mesias. Pekerjaan mereka berdoa untuk kedatangan Kristus. Lalu mereka menggendong bayi itu saat bayi itu dibawa ke Bait Allah untuk disunat pada usia 8 hari. Dan mereka bernubuat bahwa dialah anak Allah. Dialah juru selamat bangsa-bangsa, juru selamat dunia. Jadi sejak pasal 1 itu sampai perikop sebelum perikop pembacaan kita ini, identitas Yesus itu sudah diumumkan. Tuhan, juru selamat, anak Allah. Orang Yahudi kalau sebut anak Allah maksudnya Allah. Jadi sama seperti ada yang mengatakan Yesus menyebut dirinya anak Allah. Kan tidak menyebut dirinya Allah, dia sebut dirinya anak Allah. Sama seperti anak presiden. Yang presiden itu kan bapaknya, anaknya tidak presiden. Maka Yesus menyebut anak Allah berarti dia bukan Allah. Lalu seseorang yang sudah mahir dalam berapologet, membela iman Kristen, dia katakan, logika kamu salah bro. Saya kasih logikanya. Monyet itu, anak monyet itu, apakah monyet atau bukan? Nah monyet dong. Anak kucing itu, apakah bukan kucing atau kucing? Ya kucing. Anak manusia itu, apakah bukan manusia atau manusia? Anak Allah. Baru terdiam orang yang menyerang iman Kristen tadi. Berarti Allah. Dan memang dalam konsepsi orang Yahudi, menyebut diri anak Allah berarti dia sendiri adalah Allah.
Dan sebenarnya konsepsi itu juga ada pada orang-orang Romawi pada waktu itu. Sehingga kaisar, baik Kaisar Agustus, Domitianus, kaisar Romawi menyebut diri sebagai anak Allah. Artinya mereka adalah Allah. Mereka mengangkat diri sebagai Allah, mengangkat diri sebagai dewa. Dan karena itu salah satu tujuan Lukas menulis suratnya disampaikan kepada Theophilus orang Roma itu, termasuk kepada orang-orang Kristen yang bukan Yahudi, adalah untuk menunjukkan Allah sebenarnya itu adalah Yesus, bukan kaisarmu. Maka identitas Yesus sebagai Allah sudah dibukakan sejak pasal 1 sampai pasal 2. Dan dalam perikop kita, kalau tadi orang-orang lain, kalau tadi malaikat yang mengungkapkan identitas Yesus sebagai Allah, sekarang dari mulut Yesus sendiri identitasnya itu terungkap, bahwa dia punya bapak manusiawi yaitu Yusuf, tapi juga Allah di sorga adalah bapaknya, berarti dia adalah anak Allah. Ini pertama kalinya seseorang dalam masyarakat Yahudi menyebut dirinya menyebut Allah sebagai bapaknya, berarti menganggap, mengklaim diri sebagai anak Allah. Pertama kalinya. Tapi mereka belum begitu mempersoalkan waktu itu karena Yesus baru 12 tahun. Ketika umur 30 tahun Yesus tampil, mengajar, melakukan mujizat-mujizat. Yesus sering menyebut dirinya sebagai anak Allah dan memanggil Allah sebagai Bapa. Bagi orang Yahudi, menyebut diri sebagai anak Allah, menyebut Allah sebagai Bapanya adalah penghujatan terhadap Allah. Dan ancamannya adalah hukuman mati. Menghujat Allah diancam dengan hukuman mati. Dan karena itu salah satu pokok tuduhan para pemimpin agama Yahudi terhadap Yesus untuk menjatuhkan hukuman mati salib kepada Yesus. Nah, jadi sampai di sini kita sudah melihat identitas Yesus. Siapa Yesus? Dia adalah Allah juga manusia. Yesus benar-benar Allah, benar-benar manusia. Allah yang sejati, manusia yang sejati. Allah 100%, manusia 100%. Di abad pertama sampai abad keempat terjadi polemik, saya tidak akan jelaskan itu, tentang hal ini, tentang identitas Yesus. Ada yang katakan oke, tapi 50% bukan 100%. Ada yang menekankan dia hanya Allah bukan manusia, ada yang menekankan dia hanya manusia bukan Allah. Sampai hari ini aliran saksi Yehova memandang Yesus itu hanya manusia bukan Allah. Kalau Allah juga dia Allah yang second grade, tingkatan kedua, yang tidak sehakikat dengan Allah yang sejati. Itu Yehova. Karena itu hati-hati dengan ajaran Yehova. Sekarang mereka masuk keluar rumah orang Kristen mengajak, menarik. Ketahuilah mereka tidak mengakui Yesus itu sebagai Allah yang sejati. Termasuk aliran apa yang waktu lalu itu sempat Kristen progresif, tapi sudah lewat. Nah, polemik terjadi dari abad pertama sampai abad keempat, sampai kemudian pada tahun 325 difasilitasi oleh Kaisar Konstantin Agung, gereja melakukan suatu konsili atau sidang gerejawi di Nikea atau Nisea. Lalu yang kedua di Konstantinopel, sehingga menghasilkan rumusan pengakuan iman Nisea Konstantinopel, yang di dalamnya sudah jelas Yesus itu adalah Allah yang sejati, juga manusia yang sejati, diperanakan bukan dibuat, bukan diciptakan. Sebab pada waktu itu yang memandang Yesus itu Allah tapi diciptakan, sehingga ya tadi itu second grade, Allah tingkatan kedua yang tidak sehakikat dengan Allah Bapa.
Maka polemik itu terjadi meskipun sudah ada rumusan pengakuan iman, Credo, Nicea, Konstantinopel masih terus berlanjut sampai pada tahun 424 di kota Kalsedon yang berada di Turki dilaksanakan lagi satu konsili. Karena dilaksanakan di kota Kalsedon, maka dinamakan Konsili Kalsedon. Di situ diputuskan, dan keputusan tentang pemahaman kristologi itu berlaku terus dalam gereja-gereja mainstream, termasuk kita, gereja Protestan, gereja Katolik, gereja Ortodoks Timur, semuanya pegang ajaran itu sampai pada hari ini, yaitu bahwa Yesus adalah satu pribadi yang di dalamnya terdiri dari dua natur atau dua karakter, tabiat, dua tabiat Kristus, dua natur Kristus, yaitu dia benar-benar Allah dan dia benar-benar manusia. 100% Allah, 100% manusia. Allah yang sejati, manusia yang sejati. Lalu kemudian ajaran tentang yang diputuskan di dalam konsili Kalsedon itu, sebenarnya bukan diputuskan, ditegaskan kembali dalam konsili Kalsedon itu. Kristus adalah satu pribadi, yaitu pribadi kedua dari Allah Tritunggal. Allah Tritunggal itu ada tiga pribadi, satu hakikat, Bapa, Anak, Roh Kudus. Nah, pribadi kedua ini itu satu pribadi dengan dua natur. Sebelum dia menjadi manusia, naturnya itu adalah Allah, Anak, Allah Anak. Disebut anak karena apa? Karena eksistensinya sebelum menjadi manusia adalah firman atau logos. Disebut anak karena firman ini keluar dari Allah. Keluar dari Allah maka disebut anak. Jadi anak bukan dalam pengertian genetik, tetapi dalam pengertian filosofi. Keluar dari Allah, firman keluar dari Allah. Maka disebut anak, pribadi yang kedua dari Tritunggal itu. Dan ketika sang anak berinkarnasi menjadi manusia, maka natur yang kedua itu ditambahkan kepada natur anak ini, sehingga di dalam pribadi Kristus terdapat dua natur, yaitu Allah dan manusia. Satu pribadi dengan dua natur ini dalam konsili Kalsedon itu disebut dengan istilah teknis yang dalam dunia akademik, dunia teologis masih diingat, disebut sampai sekarang, yaitu hipostasis union. Hipostasis union artinya satu pribadi yang di dalamnya terdapat dua natur, yaitu Allah dan manusia. Itulah pribadi Kristus, itulah siapa Kristus. Jadi bagaimana sifat dari hipostasis union, dua natur dalam satu pribadi ini? Yang pertama ialah dua natur itu tidak saling bercampur, tapi juga tidak saling terpisahkan. Jadi perhatikan Bapak Ibu Saudara-saudara, karena ini sangat bersifat filosofi. Yang pertama, hipostasis union itu tidak bercampur, tapi juga tidak terpisahkan. Jadi tidak sama dengan kopi dan susu yang sudah diseduh bercampur dalam satu gelas. Tidak seperti itu. Kealahan dan kemanusiaan Yesus. Ilustrasi yang lebih tepat mungkin dalam satu gelas ialah air dan minyak. Yang satu di dalam satu gelas tidak terpisahkan karena ada di dalam satu gelas, tetapi tidak bercampur air dan minyak itu. Itu yang pertama. Yang kedua, hipostasis union itu, dua pribadi dalam dua natur dalam satu pribadi itu tidak saling bertukar. Sehingga dalam keadaan Yesus berpuasa 40 hari, lalu pada hari yang ke-30 mungkin dia sudah lapar sekali, lalu natur kealahannya atau natur kemanusiaannya itu berkata, tolong kasih akan dulu natur kealahan agar supaya dapat mengatasi rasa lapar ini. Tidak seperti itu. Tetap dia lapar, saudara-saudara. Dia menahan laparnya dalam puasa itu. Tidak saling bertukar. Dan yang terakhir,
baik natur kealahan maupun natur kemanusiaan, bermanifestasi secara berganti-gantian, tergantung konteks, juga tergantung pada kehendak, rancangan, kuasa, dan kebebasan kehendak Allah. Jadi tidak bercampur, dan karena itu berganti-gantian bermanifestasi. Sehingga dengan prinsip ini kita jadi tahu ketika baca Alkitab, saat Yesus meneduhkan badai, Alkitab tidak menyebutkan saat Yesus dengan sisi kealahannya dia meneduhkan badai. Tidak perlu. Kita yang sudah mengerti, memahami doktrin tentang kristologi dua natur Yesus ini, sudah tahu, oh berarti itu natur kealahannya yang bertindak sehingga mujizat terjadi. Saat dia dicambuk, punggungnya terbelah, tulang kelihatan, dia meringis berteriak kesakitan, itu betul-betul dia mengalami penderitaan sebagai manusia. Tidak ada intervensi Allah di situ. Kealahannya tidak bermanifestasi di situ. Dia betul-betul mengalami sebagai manusia. Nah ini manifestasi secara bergantian dua natur itu sesuai dengan kehendak kebebasan Allah. Nah, pertanyaan kemudian ialah, mengapa pribadi Kristus itu harus terdiri dari dua natur, Allah dan manusia? Mengapa tidak boleh hanya Allah saja atau manusia saja, satu natur saja? Mengapa harus dua natur? Jawabnya ialah agar supaya kita manusia boleh ditebus dari dosa, boleh diselamatkan. Karena kalau dia hanya Allah, dia tidak bisa mati. Allah itu kekal, tidak bisa mati. Supaya bisa mati menebus dosa manusia, dia harus jadi manusia. Supaya bisa mati menebus dosa manusia. Tetapi kalau dia hanya mati sebagai manusia dan dia bukan Allah, kematiannya tidak berbeda dengan kematian manusia biasa lainnya. Tidak ada dampak apa-apa pada orang lain. Tetapi karena dia Allah, maka kematiannya dalam keadaan sebagai manusia memiliki efektivitas dalam menebus dosa manusia. Jadi kuasa kealahan yang membuat kematiannya efektif sebagai penebusan bagi dosa manusia, sehingga manusia diselamatkan. Jadi harus punya dua natur supaya bisa selamatkan manusia. Ini rancangan Allah, saudara-saudara. Oke, saya tidak berpanjang lebar, padahal penjelasan ini bisa 2 jam, saudara-saudara. Saya hanya singkatkan saja. Yang terakhir, ketika kita sudah tahu Yesus itu adalah Allah yang sejati, tetapi juga manusia sejati. Lalu kemudian sekarang ini kawan-kawan kita, tetangga-tetangga kita, teman-teman kita, saudara-saudara kita dari sebelah seringkali mengatakan, Yesus kan tidak pernah mengatakan bahwa dia adalah Allah. Dalam Alkitab Yesus tidak pernah mengklaim bahwa dia adalah Allah. Mengapa kalian orang Kristen mengatakan dia adalah Allah? Nah, kita jadi orang-orang Kristen yang seharusnya mampu mempertanggungjawabkan iman atau mampu berapologetika. Apologetik artinya pembelaan iman. Secara sederhana kita jawab saja begini, saudara-saudara, kalau ada pertanyaan seperti itu. Katanya, Yesus kan dah sebut dia adalah Allah. Kalian yang sebut dia adalah Allah. Oke? Taruhlah seperti itu. Yesus tidak pernah menyebut dirinya adalah Allah di dalam Alkitab. Sekarang, mari orang main-main. Kuis siapa dia? Dulu ada ya di TVRI. Kuis siapa dia? Seseorang, siapakah dia? Ciri-cirinya. 1, dikelilingi oleh bodyguard. Oleh security yang maksimum. 2, rumahnya di istana. 3, dia punya wewenang untuk membuat undang-undang peraturan demi kemaslahatan banyak orang. Ciri yang keempat, dia sering bertemu dengan kepala negara yang ada di dunia ini. Ciri yang kelima, kemana-mana kalau orang menjumpainya, orang-orang tunduk, hormat, segan kepadanya. Ciri yang keenam terakhir, ini cluenya yang keenam. Dia selalu naik ke satu mobil dengan plat nomor RI1. Siapakah dia? Nah, ini sudah jelas, saudara-saudara. Siapakah dia?
Pasti jawabnya Presiden RI dong, Prabowo Subianto. Oke. Kamu sebut dia Presiden RI. Prabowo enggak perlu menyebut saya presiden, saya presiden. Dari ciri-cirinya orang sudah tahu dia presiden. Begitu juga dengan Tuhan Yesus. Dari ciri-ciri yang dia perlihatkan dan dicatat dalam Alkitab, membangkitkan orang mati, menyembuhkan penyakit yang berat, meneduhkan badai. 1, 2, dia bisa menebus, menghapus dosa manusia. 3, dia menyebut sebagai anak Allah. Apalagi menghapus dosa saja tidak ada manusia yang bisa melakukannya. Orang-orang Yahudi pun tahu hanya Allah yang bisa menghapus dosa manusia. Dan Yesus mengatakan kepada orang-orang yang sakit, bangunlah, dosamu sudah diampuni. Siapakah dia? Dari ciri-cirinya kita sudah tahu bahwa dia adalah Allah. Sebab tidak ada satupun pemimpin agama, tidak ada satupun manusia, tidak ada satupun orang yang berkuasa yang bisa melakukan hal-hal seperti yang dilakukan oleh Yesus. Maka kita berani percaya bahwa Yesus adalah manusia. Paling terakhir, Yesus berkali-kali dalam Injil Yohanes, juga dalam kitab Wahyu berkata, akulah terang dunia, akulah roti hidup, akulah air hidup, akulah jalan dan kebenaran dan hidup, akulah. Di Wahyu, akulah Alfa dan Omega, awal dan akhir, berarti kekal. Akulah, bahasa Inggrisnya I am who I am. Bahasa Yunaninya ego eimi. Bahasa Ibraninya perjanjian lama Eser, Aser, Ehye, Aser, Ehye. Saya hampir lupa. Ehye, Aser, Ehye. Artinya aku adalah aku. Dalam Injil Yohanes surat Wahyu, Yesus menyebut itu. Aku adalah aku. I am who I am. Ego eimi. Itu adalah nama Tuhan, saudara-saudara. Waktu Musa tanya kepada Tuhan yang menampakkan diri dalam semak belukar yang terbakar, yang berapi tapi tidak terbakar. Kalau umat Israel di Mesir tanya, siapa engkau yang mengutus aku? Tuhan jawablah, namaku adalah Ehye Asyir Ehye. Aku adalah aku. Ego eimi. I am who I am. Yesus katakan itu. Yesus mengenakan nama Allah pada dirinya. Berarti meskipun tidak secara eksplisit Yesus mengakui dia adalah Allah, tetapi secara implisit, secara tidak tertulis, tetapi nyata, Yesus mengakui dia adalah Allah. Jadi semoga ketika kita memikirkan hal ini, kita akan mampu untuk mempertanggungjawabkan iman ketika ada serangan terhadap iman Kristen bahwa Yesus bukanlah Allah. Terpujilah Kristus. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kita akan memutus anggota lanjut usia Gemim Bukit Moretti Kalabaru untuk mengikuti Festival Lansia Sinode Gemim dalam rangka hari ulang tahun Lansia Sinode Gemim. Karena itu diundang 4 orang ibu berdiri di depan mimbar untuk diutus di dalam doa. Ibu Nonce Pinasang, Ibu Anneke Potalangi, Ibu Nike Tikung Talete, lomba baca Alkitab bahasa Manado. Lalu Ibu Marce Hontong, lomba bintang vokalia solo wanita, diundang ke depan. Jemaat saya undang untuk berdiri.
Mari kita berdoa. Tuhan, sebagai bagian dari kehidupan beriman yang menjalankan tugas panggilan Tuhan untuk bersekutu, bersaksi dan melayani, maka kelompok lansia Sinode Gemim hendak melaksanakan festival pada hari Sabtu 9 November 2024 di Kota Tomohon, dan ada 4 orang ibu lanjut usia dari Jemaat Gemim Bukit Moret Kelor Baru akan mengikuti ajang tersebut. Maka kami memohon Tuhan anugerahi mereka kesehatan, kekuatan, hikmat, dan segala yang diperlukan dalam rangka keikutsertaan mereka dalam festival tersebut. Sebagai satu persekutuan jemaat, kami mengutus Ibu Nonce Pinasang, Ibu Anneke Potalangi, Ibu Mika Tikung Talete, Ibu Marce Hontong dalam ajang festival Hari Ulang Tahun Lansia Sinode Gemim Sabtu 9 November 2024 di dalam nama Allah Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Amin. Jemaat silakan duduk, ibu-ibu berdua disilakan. Kita akan mengumpulkan persembahan sambil mengkidungkan lagu Mars Gemim.